Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan yang kedua ini tentang materi zakat. Untuk materi pertemuan kedua ini, Bapak akan membahas tentang bagaimana kita melafazkan niat untuk membayar zakat. Lalu arti dari zakat mal. Kemarin kita sudah bahas tentang zakat fitrah, sekarang kita bahas zakat mal. Kemudian syarat wajib bagi yang zakat mal, juga jenis harta yang wajib dijakati. Oke, yang pertama kita akan membacakan bagaimana lafaz niat untuk berzakat. Ya, ketika kita datang ke panitia zakat, kita serahkan harta yang akan kita zakatkan kepada panitia. Nah, panitia akan menuntun kita untuk membacakan lafaz niat, yaitu bunyinya seperti ini: nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardon lillahi ta'ala, yang artinya sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada juga jika kita menzakatkan harta kita atas tanggungan yang kita punya. Misalnya kita ingin membayarkan zakat atas nama anak kita, nah, maka lafaz zakatnya seperti ini: nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, kita sebutkan namanya, fardon lillahi ta'ala. Lanjut ya, artinya seperti ini: sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas anak laki-laki saya, disebutkan namanya, kemudian fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu contohnya. Kemudian kita akan membahas tentang zakat mal, ya. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum Islam. Mal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya harta. Nah, syaratnya apa saja bagi wajib zakat? Yaitu yang pertama adalah dia sebagai pemilik harta. Nah, sebagai pemilik harta tentunya dia adalah orang Islam yang telah balik dan berakal. Kemudian yang kedua, hartanya itu adalah harta milik sendiri atau milik penuh, ya. Jadi bukan harta milik orang lain, harta milik kita sendiri. Yang ketiga, harta itu berkembang, ya. Jadi harta yang kita miliki itu harta berpotensi untuk berkembang, ya. Kemudian yang keempat, mencapai nisab, yakni harta itu telah mencapai jumlah tertentu. Kemudian yang kelima, harta itu bebas dari hutang. Maksudnya harta itu bukan diperoleh dengan usaha sendiri, tetapi status harta bukan sebagai hutang atau pinjaman. Jadi diperoleh dengan usaha kita sendiri, tapi bukan karena hutang atau pinjam, ya. Yang keenam, harta itu sudah mencapai 1 tahun atau disebut dengan haul. Yang ketujuh, harta itu dapat diambil manfaatnya. Contoh, rumah bisa diambil manfaatnya, mobil juga ada manfaatnya, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu syarat wajib zakat mal. Kemudian jenis zakat harta yang wajib kita zakati apa saja? Yaitu ada 5. Yang pertama adalah binatang ternak atau al-an'am. Yang kedua, harta perniagaan atau tijarah. Yang ketiga, zakat hasil pertanian atau al-zira'ah. Yang keempat, zakat hasil tambang atau disebut dengan al-ma'adin. Kemudian yang kelima adalah barang temuan atau ar-rikas, ya. Nah, ketentuannya bagaimana dari semua harta ini, dari kelima harta ini kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah zakat binatang ternak atau al-an'am. Apa ketentuannya? Kita lihat di sini. Pertama, milik sendiri. Kedua, peternakannya telah berlangsung selama 1 tahun.
Yang ketiga, binatang ternak itu digembalakan di tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan atau alat produksi. Yang keempat, mencapai nisab. Nah, ini masing-masing nisabnya. Kalau unta nisabnya 5 ekor. Berapa yang dizakatkan? 1 ekor. Kemudian kalau nisab sapi itu berapa ekor? Harus sudah mencapai berapa ekor? Yaitu antara 30 sampai 39 ekor. Lalu berapa yang akan kita zakatkan adalah 1 ekor yang umurnya 1 tahun. Kemudian kalau batasnya kambing bagaimana? Kalau kambing itu jika sudah berjumlah 40 ekor sampai 120 ekor, lalu berapa yang wajib zakatin? Yaitu 1 ekor kambing yang umurnya 1 tahun. Nah, kalau jumlah kambingnya ada 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya adalah sebesar 2 ekor kambing yang umurnya 1 tahun. Kemudian selanjutnya harta perniagaan. Syaratnya apa saja? Yaitu milik sendiri, kemudian kepemilikan telah melewati masa 1 tahun, kemudian dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan meraih keuntungan, kemudian bebas dari utang dan dapat dibayar dengan uang ataupun barang. Nisabnya berapa? Yaitu telah mencapai nisab emas, yaitu sekitar 85 gram. Zakatnya berapa? Sebesar 2,5%. Ya. Kemudian zakat pertanian. Zakat pertanian itu ya syaratnya hasil usaha manusia seperti tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang bukan tumbuh sendiri. Jadi diusahakan. Artinya dia tidak tumbuh liar. Kita yang mengusahakan menanam, menandur dan sebagainya, kita mengusahakannya. Kemudian yang kedua adalah telah mencapai nisab atau batas ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah apabila tanah atau ladang itu adanya di tempat pertanian. Ya, tanah itu sengaja dibuat untuk tempat pertanian. Lalu nisabnya adalah sebesar 652,8 kilo. Ya. Kemudian yang dizakatkan berapa? Yang dizakatkan yaitu sebesar 5% jika tanah itu diolah memerlukan biaya. Apabila tidak memerlukan biaya maka zakatnya 10%. Kemudian zakat emas dan perak. Berapa? Apa syarat-syaratnya? Yang pertama bebas dari utang. Kemudian emas itu sudah berada 1 tahun dan berlaku 1 tahun dan telah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisab emasnya adalah 85 gram. Apabila kita punya emas sebanyak 85 gram, ya, atau maka kita wajib menzakatkannya. Berapa zakatnya? 2,5%. Atau perak kita punya perak sebesar 595 gram, maka kita wajib menzakatkannya sebesar 2,5%. Dan yang selanjutnya adalah hasil tambang. Zakatnya berapa hasil tambang itu? Yaitu kadarnya 2,5%. Ya. Syaratnya pertama penambangannya benda-benda yang terdapat dalam perut bumi. Jadi hasil penambangan yang ada dalam perut bumi. Kemudian barang tambang itu memiliki nilai ekonomis seperti minyak, contohnya logam ataupun batu bara dan mutiara dan lain sebagainya ya. Nah, nisabnya zakat hasil tambang tidak disyaratkan nisab. Jadi seberapa banyak yang kita punya maka zakatnya itu adalah 2,5%. Kemudian yang terakhir adalah barang temuan. Apabila kita menemukan suatu barang itu bisa dizakatkan. Apa syaratnya? Yaitu pertama barang itu ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Kemudian zakatnya, nisabnya atau batas ukurannya berapa? Tidak ada persyaratannya. Jadi berapapun harta temuan itu kita punya maka kadar zakatnya adalah 20%.